Halo semuanya, ketemu lagi di video pembelajaran mengenai kelompok sosial. Kalau di video sebelumnya kita belajar mengenai hakikat ciri dan syarat dari kelompok sosial. Kali ini kita akan mempelajari apa yang menjadi bentuk dan jenis kelompok sosial atau kelompok kepentingan di masyarakat. Baik, kita mulai ya. Yang pertama, Emil Durkheim membagi kelompok sosial menjadi dua, yaitu kelompok sosial yang didasarkan pada solidaritas mekanik dan yang didasarkan pada solidaritas organik. Nah, solidaritas mekanik itu merupakan ciri dari masyarakat yang masih sederhana dan belum mengenal pembagian kerja. Tiap-tiap kelompok dapat memenuhi keperluan mereka masing-masing, tapi tanpa memerlukan bantuan atau kerjasama dari kelompok dari luar. Nah, dalam masyarakat yang mengandung solidaritas mekanik, yang diutamakan adalah persamaan perilaku dan sikap. Jadi, dalam solidaritas mekanik itu, seluruh warga masyarakat diikat oleh kesadaran kolektif, yaitu kesadaran bersama yang memiliki 3 karakteristik, yaitu mencakup keseluruhan kepercayaan dan perasaan kelompok, ada di luar warga, dan bersifat memaksa. Sanksi terhadap pelanggaran kesadaran bersama itu akan dikenai sanksi hukuman yang bersifat represif, misalnya hukuman pidana. Nah, kesadaran bersama itu menjadi persatuan, sedangkan hukuman bertujuan agar kondisi tidak seimbang atau kondisi-kondisi yang diakibatkan oleh perilaku menyimpang itu dapat dipulihkan kembali. Yang kedua, solidaritas organik itu merupakan bentuk solidaritas yang telah mengenal pembagian kerja. Bentuk solidaritas ini bersifat mengikat sehingga unsur-unsur di dalam masyarakat saling bergantung. Nah, karena ada saling ketergantungan ini, maka ketiadaan salah satu unsur itu akan mengakibatkan gangguan pada kelangsungan hidup bermasyarakat. Di sini ada contoh misalnya dalam kelompok solidaritas organik, itu misalnya terdapat pembagian kerja, misalnya saja pada petani. Ya, mereka bekerja untuk menghasilkan makanan, lalu makanannya akan digunakan oleh pekerja pabrik untuk menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh petani seperti pupuk. Berikutnya, Ferdinand Tunis membagi masyarakat atau kelompok sosial itu menjadi dua, yaitu Gemeinschaft dan Gesellschaft. Apa itu Gemeinschaft? Gemeinschaft adalah bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya memiliki hubungan batin yang kuat, bersifat alamiah dan kekal. Contohnya, hubungan yang terdapat dalam keluarga, kelompok kekerabatan, dan hubungan dengan tetangga pada masyarakat tradisional atau pada masyarakat pedesaan. Jadi menurut Ferdinand Tunis ini ya, ciri-ciri Gemeinschaft itu adalah kelompok sosial yang memiliki ciri intim, pribadi, dan eksklusif, dan dia memiliki satu keterikatan yang dibawa sejak lahir. Gemeinschaft di Indonesia itu dikenal dengan istilah paguyuban. Nah, paguyuban atau Gemeinschaft ini dibagi menjadi 3 tipe, yaitu Gemeinschaft by blood, yang artinya itu mengacu pada ikatan-ikatan kekerabatan, contohnya keluarga dan kelompok kekerabatan. Lalu kedua, Gemeinschaft of place, yaitu ikatan yang terdiri atas orang-orang yang berdekatan tempat tinggal atau tempat bekerja, sehingga mendorong orang untuk berhubungan secara intim satu dengan yang lain dan mengacu pada kehidupan bersama di pedesaan. Contohnya RT/RW. Dan yang ketiga, Gemeinschaft of mind, yaitu hubungan persahabatan yang disebabkan oleh anggotanya memiliki keahlian, pekerjaan, atau pandangan yang sama, sehingga mendorong orang lain untuk saling berhubungan secara teratur. Oke, kalau Gesellschaft atau patembayan itu merupakan kehidupan publik sebagai sekumpulan orang yang secara kebetulan itu hadir bersama. Tetapi setiap orang tetap mandiri. Ya, Gesellschaft itu bersifat sementara dan semu. Dalam Gemeinschaft, individu tetap bersatu meskipun tinggal secara terpisah. Nah, sebaliknya kalau dalam Gesellschaft, individu pada dasarnya terpisah meskipun mereka memiliki faktor pemersatu. Strukturnya bersifat mekanis seperti mesin yang setiap komponennya memiliki fungsi dan kegunaan. Nah, hal ini terjadi karena dalam masyarakat patembayan, ya, di Indonesia tuh istilah Gesellschaft itu dikenal dengan istilah patembayan, itu diutamakan berlangsungnya suatu hubungan perjanjian atau kontrak yang memiliki tujuan tertentu dan itu bersifat rasional. Masyarakat patembayan atau Gesellschaft ini bersifat sementara.
contoh dari Gesellschaft dan Patembayan adalah hubungan dalam dunia industri atau organisasi politik. Kita lanjut ya teman-teman. Selanjutnya, ahli yang bernama Charles Horton Cooley itu membagi kelompok masyarakat ke dalam dua kelompok. Yang pertama namanya kelompok primer dan yang kedua namanya kelompok sekunder. Kelompok primer adalah kelompok sosial yang pertama kali dijumpai individu untuk saling mengenal, berinteraksi, dan bekerja sama cukup erat. Hubungan antara anggota itu bersifat akrab, personal, spontan, sentimental, dan eksklusif. Nah, dalam kelompok ini kenapa tercipta hubungan yang akrab atau sentimental dan eksklusif? Itu karena mereka juga memiliki interaksi yang lebih intens. Mereka sering bertemu. Jadi dalam kelompok primer ini bisa kita lihat dalam hubungan yang terjadi di dalam keluarga atau kerabat. Lalu apa itu kelompok sekunder? Kelompok sekunder merupakan kelompok di mana hubungan yang terjadi itu tidak harus saling mengenal secara pribadi. Jadi hubungan yang terjadi dalam kelompok ini kurang akrab dan sifatnya tidak begitu dekat atau langgeng. Karena mereka berkumpul berdasarkan azas manfaat dan kepentingan yang sama. Ayo sebelum kita melanjutkan materi berikutnya, kalian boleh lihat tabel di depan ini, yaitu tabel yang menjelaskan perbedaan antara kelompok primer dan kelompok sekunder. Bagaimana? Sudah lebih paham dengan melihat tabel tersebut? Yuk, berikutnya kita akan mempelajari in-group dan out-group. William G. Sumner itu membagi kelompok menjadi dua, yaitu in-group dan out-group. Menurut dia, dalam masyarakat primitif yang terdiri atas kelompok-kelompok kecil yang tersebar dalam satu wilayah, itu jelas terbagi menjadi dua jenis kelompok, yaitu kelompok dalam atau in-group dan kelompok luar atau out-group. Menurut Sumner, itu di kalangan kelompok dalam dijumpai persahabatan, kerjasama, keteraturan, dan kedamaian. Dan apabila dalam kelompok in-group itu berhubungan dengan kelompok luar atau out-group, itu akan muncul rasa kebencian, permusuhan, perang, atau perampokan. Rasa kebencian itu diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain dan menimbulkan perasaan solidaritas dalam kelompok. Jadi dengan kata lain dia menjelaskan bahwa dalam kelompok in-group itu akan muncul istilah yang namanya in-group feeling, yaitu anggota kelompok menganggap kelompok mereka sendiri sebagai pusat segala-galanya atau bisa dikatakan etnosentris. Berikutnya, ahli yang memberikan kontribusi dalam pembagian kelompok adalah Robert Camerton. Dia mengatakan bahwa kelompok itu dibagi menjadi dua, membership group dan reference group. Nah, menurut dia, membership group itu adalah kelompok di mana setiap orang secara fisik itu menjadi anggota dari kelompok tersebut. Namun, batas-batas keanggotaan tidak dapat dilakukan secara mutlak. Kenapa? Karena ada situasi yang tidak tepat yang akan mempengaruhi derajat interaksi dalam kelompok. Ukuran utama keanggotaan seorang pada kelompok adalah tingkat interaksi dengan kelompok tersebut. Nah, yang kedua, reference group itu adalah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang secara psikologis sehingga dapat membentuk pribadi dan perilakunya. Seseorang tidak perlu menjadi anggota dari satu kelompok untuk menjadikan kelompok tersebut menjadi kelompok acuan pribadi perilakunya. Jadi, nilai-nilai, standar, dan keyakinan kelompok yang menjadi reference atau acuan itu akan membimbing seseorang itu untuk bersikap dan menilai tindakannya. Ayo, kira-kira apa yang menjadi contoh yang tepat untuk menggambarkan membership group dan reference group? Nah, contoh untuk membership group itu seperti kelompok keluarga Manado, kelompok keluarga Marga Huta Barat, atau yang paling mudah misalnya seorang guru yang masuk ke dalam Persatuan Guru Indonesia atau PGRI. Jadi intinya dalam membership group itu orang tersebut masuk keanggotaannya dalam satu kelompok. Sementara kalau untuk contoh yang kedua yaitu reference group itu misalnya contohnya anggota bersenjata berpegang teguh pada tradisi yang dipelihara para veteran.
dan angkatan bersenjata. Jadi maksudnya misalnya ada seorang anggota angkatan, dia akan mengacu atau berperilaku dengan melihat acuan-acuan tradisi yang dipelihara oleh veteran. Jadi kelompok acuan ini adalah apabila seorang individu atau kelompok itu secara nyata-nyata mempengaruhi perilakunya. Jadi misalnya kayak seorang pemuda yang suka dengan budaya K-pop, maka dia akan budaya K-pop itu akan mempengaruhi perilaku seseorang. Karena K-popnya itu menjadi kelompok acuannya dia. Gitu ya. Berikutnya pembagian kelompok menjadi dua, yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal adalah kelompok yang memiliki aturan yang tegas, dan kelompok ini sengaja diciptakan untuk mengatur hubungan antar sesama anggota. Kelompok formal ini memiliki struktur atau susunan-susunan organisasi dan administrasi yang pasti. Jadi misalnya kita bisa menjumpai kelompok formal dalam organisasi-organisasi. Kalau kedua, kelompok informal itu adalah kelompok yang tidak memiliki organisasi atau struktur yang pasti. Karena kelompok formal ini umumnya terbentuk karena atas dasar seringnya pertemuan di antara anggota kelompok yang memiliki pengalaman dan kepentingan yang sama. Nah, kelompok informal ini bisa dijumpai misalnya pada kelompok klik, yaitu kelompok kecil di antara kelompok besar, ya. Seperti misalnya kayak kamu punya teman-teman yang cocok dengan kamu, lalu kamu misalnya membentuk klik atau geng gitu ya. Berikutnya ada pembagian kelompok yang istilahnya adalah kelompok okupasional dan volunteer. Kelompok okupasional ini adalah kelompok yang tercipta atau terbentuk karena semakin memudarnya fungsi kekerabatan. Kelompok ini terdiri dari berbagai profesi atau memiliki pekerjaan yang sama. Anggota kelompok ini biasanya memiliki aturan atau pedoman dalam bertingkah laku, berupa istilahnya kode etik. Contoh yang bisa kita lihat itu misalnya Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, atau mungkin Asosiasi Pekerja, ya. Jadi yang sifatnya adalah ikatan-ikatan keprofesian. Berikutnya ada namanya kelompok volunteer, yaitu adalah kelompok yang terdiri dari berbagai anggota yang memiliki kepentingan yang sama. Tapi yang membedakan kelompok ini dengan okupasional adalah keberadaannya tidak mendapatkan perhatian. Maksudnya apa? Nah, umumnya pembentukan kelompok ini hanya dilandasi oleh kepentingan primer dan sekunder yang harus terpenuhi. Tetapi masyarakat menganggap ini tidak lebih penting dibanding kelompok okupasional. Karena dengan adanya kelompok volunteer ini, kepentingan individu diharapkan dapat terpenuhi tanpa harus mengganggu kepentingan umum. Misalnya kamu menemui ada tim sukarelawan membantu korban bencana alam, atau tim volunteer pada saat terjadi banjir, ya, ada volunteer untuk membantu orang-orang yang terkena banjir. Atau yang mungkin yang lebih update, misalnya adanya relawan COVID-19, yaitu tim yang membantu dalam proses mengantisipasi atau mencegah terjadinya COVID-19 di masyarakat dengan memberikan kesadaran kepada masyarakat atau dengan bukti konkret, misalnya membantu rumah sakit dan dokter dalam penyediaan masker yang sempat langka. Bagaimana teman-teman? Demikian pembagian tipe atau jenis kelompok sosial yang ada di masyarakat, di mana beberapa ahli sudah menyumbangkan teori-teori atau sumbangsi pemikirannya tentang pembagian kelompok. Saya rasa ini dulu, kita akan ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.